Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta yang lagi hot, lagi viral tentang pesantren Az-Zaitun ya. Oh iya, kami doakan penonton pesantren Jolali semuanya sehat ya. Sehat itu mahal, nikmat dari Allah yang besar itu sehat. Pokok dari segala nikmat itu ya kesehatan. Kalau kata ulama disebut usulun ni'am ya. Pokok dari segala nikmat itu sehat. Ya dengan sehat kita bisa beramal soleh, bisa beriman ya kan. Moga-moga ya kita tidak membuang kesehatan ya dan waktu sehat itu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang batil atau yang merusak nilai-nilai demokrasi gitu ya, merusak nilai-nilai keadilan, kesetaraan ya kan, dengan kesehatan yang kita punya ya. Kemarin kita lihat satu tokoh DPR yang cukup kritis itu Desmond Mahesa itu Allah panggil pulang ya dengan cepat ya. Nggak ada yang menduga. Dan banyak lagi tokoh-tokoh yang berpulang satu demi satu. Dan kita berharap ya pesantren Al-Zaitun itu bisa kembali kepada Quran dan Sunnah ya. Deviasi-deviasi yang dilakukan oleh ya mungkin entah dengan motif apa itu hendaknya bisa kembali kepada fitrahnya, kepada pedoman-pedoman dari Rasulullah SAW. Seperti sebaik-baik dari barisan saf laki-laki itu paling depan, dan sebaik-baik saf perempuan itu paling belakang. Jangan sampai saf perempuan di depan disejajarkan dengan laki-laki dengan alasan memuliakan perempuan. Menurut Rasulullah sebaik-baik saf sholat itu paling belakang, nanti di depannya lama-lama anak-anak perempuan. Saf yang terbaik untuk laki-laki itu paling depan, nanti makin lama makin mundur anak-anak laki-laki, nanti anak laki-laki ketemu dengan anak perempuan. Yang perempuan dewasa di belakang, paling belakang, soft paling belakang ya. Jadi itu sudah pakem, yang nggak usah ada ruang-ruang untuk imajinasi dan kreativitas untuk hal-hal yang ubudiyah ya, kecuali yang muamalah ya. Kalau yang ubudiyah yang bersifatnya penghambaan kepada Allah itu terlarang, segala asal usulnya terlarang ya, kecuali yang disuruh saja. Semua ibadah itu hukum asalnya adalah terlarang kecuali yang disuruh. Tentu 4.000 santri, 4.000 lebih santri itu harus diselamatkan pendidikannya ya. Di mana? Di pesantren Al-Zaitun ya. Sebagaimana ribuan anak muda sebenarnya harus diselamatkan ya. Dalam proses-proses mereka berorganisasi di Front Pembela Islam, bukan Front Pembela Islamnya yang dibubarkan ya. Orang-orang yang melanggar gak sesuai itulah yang diadili kalau memang melakukan pidana. Bagaimana pidana yang dilakukan oleh beberapa orang misalnya di pesantren Az-Zaitun, bukan lembaganya yang dibubarkan, bubarkan Front Pembela Islam, bubarkan Az-Zaitun, tidak dibubarkan ya. Bisa kan diatur ya, bisa diatur, jangan dibubarkan, itu aset ya, untuk membangun bangsa, baik Al-Zaitun maupun Front Pembela Islam maupun Hizbut Tahrir Indonesia. Kenapa sih semangat membubarkan tuh kok menggebu-gebu untuk menunjukkan kekuasaannya gitu, kekuasaan sang penguasa. Penguasanya juga
Juga kalau nggak dikontrol dia melakukan penyelewengan, ya, pelanggaran hukum, itu kekuasaannya dipakai untuk memperkaya diri, untuk ya menguntungkan kelompoknya dengan menindas kelompok yang lain. Itu kekuasaan yang nggak adil, bukan kekuasaan yang dicabut kan, tapi orangnya yang dipersoalkan, tindakannya itu. Kenapa harus membubarkan Zaitun? Ya kan? Orangnya aja yang dibawa ke muka pengadilan dan ajaran-ajarannya dikembalikan, ya, dicek kurikulumnya sesuai tidak dengan kurikulum Departemen Agama atau Diknas gitu. Bukan membubarkan pesantrennya. Kalau saya begitu pandangan saya. Jangan dibubarkan Front Pembela Islamnya, jangan dibubarkan HTI-nya, ya kan? Kan bisa dilurusin. Negara ini negara kita. Kita membangun bersama-sama, nggak terus saling menghancurkan, saling menegasikan, kan gitu ya. Penguasa-penguasa sombong itu kadang-kadang dalam kesementaraan dia berkuasa itu memperlihatkan kecongkakannya. Sebagai punya wewenang, punya penguasa, dan dia orang lain harus tunduk pada kekuasaan. Bahwa kekuasaan itu punya potensi untuk menyimpang, dia kadang-kadang lupa, ya, bahwa dia menzolimi, memperlakukan orang lain dengan tindakannya itu juga seringkali dia bertindak dengan tingkat kezoliman yang tidak bisa kita pahami juga sebagai manusia yang berakal sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.